Tapi kita berbicara berdasarkan Bible, berdasarkan dalil. Nangis semua, Pak. Lain halnya dengan Bapak, menggunakan asumsi liar terus. Asumsi liar, asumsi liar. Kalau kami umat muslim tidak berani yang namanya mengedepankan Al-Quran, tidak berani kami. Kami itu harus sesuai dengan Al-Quran. Lain halnya dengan Bapak, begitu beraninya gitu kan. Walaupun ayat ada ditentang, ayat nggak ada dibikin ada. Nah itu umat pendompleng tuh. Umat pendompleng seperti Bapak. Kamu punya Quran kan? Angkat apa yang terbaik dari Quranmu itu. Itu dulu baru saya lihat itu. Apa yang terbaik dalam Quranmu dibanding Alkitab. Nah, giliranmu saya akan permalukan terus kamu. Tapi lihat Bapak, pada saat Tuhan Bapak digebugin, Tuhan Bapak diludahin, Tuhan Bapak diinjak-injak, bahkan Tuhan Bapak dibunuh sekalipun di tiang salib, Bapak malah nyanyi-nyanyi. Itu ajaran kasih seperti itu. Bedakan Pak di situ ajaran kasih sama ajaran yang tidak kasih. Bedakan, Bapak juga ajaran kasih, tapi kasih tak sampai. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Kalau soal mati bisa kamu duluan, nggak usah kamu dahului kehendak Tuhan itu ya. Nggak usah kamu dahului itu, bisa aja kamu duluan itu. Giliran saya bertanya, kamu nggak menjawab. Masalahmu itu. Giliran saya tidak ditanya, kamu sodorkan. Sekarang giliran saya bertanya. Jawab. Apa kelebihan Al-Quran itu dibanding Alkitab? Coba silahkan tawarkan. Apa kelebihannya dengan Alkitab? Silahkan angkat apa kelebihannya. Giliranmu. Ya betul, mati adalah takdir. Tapi lihat dong, kita lihat dari syariatnya Pak. Umur saya 30, umur Bapak 2 kali lipat dari saya. Kemungkinan Pak, bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi saya belakangan, Bapak duluan. Betul tidak Pak? Kelebihan Al-Quran, cari kesalahan Al-Quran Pak. Kalau misalkan Bapak mau nyerang. Kalau kelebihan itu udah jelas Pak, banyak kelebihan-kelebihannya Pak. Ajaran kasihnya, ya kan? Bapak mau menghitung, ada berapa banyak ajaran kata-kata kasih yang ada di dalam Al-Quran? Ada berapa banyak kata-kata kasih yang ada di dalam Bible? Mau dihitung, ada berapa banyak kata-kata pedang di dalam Bible? 395 kali, Pak. Ada berapa banyak kata pedang yang ada di dalam Al-Quran? 0, Pak. Ada berapa banyak kata perang yang ada di Bible? 400 kali, Pak. Ada berapa banyak kata-kata perang di dalam Al-Quran? 5 kali. Itu pun dalam konteks peperangan, Pak. Mau kelebihan apa lagi, Pak? Ajaran kasih. Ajaran kasih apa yang diajarkan di dalam ajaran agama Kristen tidak diajarkan di dalam ajaran agama manapun juga? Ada nggak ajaran kasihnya? Hanya bilang kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Semua pun mengajarkan seperti itu, Pak. Jangankan orang yang beragama, ateis sekalipun, agnostik sekalipun, mereka pun menyayangi sama yang namanya sesama. Itu udah sifat natural, Pak. Nah, ajaran itu ajaran umum. Nah, yang saya tanyakan di sini, Bapak kan mau nanya kelebihan. Ajaran kasih apa yang ditanamkan di dalam Kristen tidak ada di dalam ajaran agama manapun juga. Kalau saya bisa memaparkan Pak satu-satu. Maka pernyataan kasihmu itu 600 tahun ketinggalan. Sudah 600 tahun ketinggalan informasimu, itu masalahmu. Kamu angkat-angkat lagi Quran. Informasinya tentang kasih itu 600 tahun ketinggalan. Jangan yang ketinggalan, yang maju angkat. Ya, makanya kan diangkat akan hal ini Pak ya. Andaikan Bible itu sempurna Pak, sempurna nih ya, Al-Quran itu nggak usah turun Pak. Mau ngapain Al-Quran turun? Kalau Bible itu sudah sempurna. Ternyata Bible itu acak-acakan, karangan, buatan manusia. Allah itu maha tahu Pak, makanya diturunkanlah Al-Quran yang dijaga kemurnian dan keasliannya sampai hari kiamat Pak. Itu. Dan kalau misalkan Bapak masih mengimani Bible, ya itu Bapak salah. Bible itu karangan manusia, catatan wartawan, saksi-saksi sejarah akan berbeda halnya dengan Al-Quran yang firman langsung dari Allah 100% itu. Tidak ada unsur keraguan di situ. Makanya kan Allah kan di situ kan memberikan tantangan Pak. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, buatkan semisal Al-Quran 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Silakan, tantangan itu masih berlaku Pak, sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan Al-Quran itu bukan datang dari Allah, bukan dari sisi Allah, tentu terjadi pertentangan. Cari soal apa pertentangannya. Ada nggak ajaran dalam Al-Quran yang
yang bertentangan dengan akhlak-akhlak manusia, ada nggak? Jatahmu hanya itu. Jangan lupa subscribe 600 Peci Channel. tahun yang lalu ketinggalan informasimu dalam Quran. Kamu angkatkan lagi itu 600 tahun. Ya, kamu hanya jual nama itu. Tidak ada kesempurnaan Quran. Masih mencari-cari kebenaran di sana situ. Perlu dukungan dari sana situ. Sempurna di manakah Quranmu itu? Sempurna di mana? Kamu mengais-ngais mencari kebenaran. Itu tandanya tidak sempurna, tidak lengkap Quranmu itu. Kalau Alkitab tanpa Quran, jalan. Informasinya sudah 600 tahun yang lalu yang kamu angkat itu. Quranmu itu tidak sempurna. Kamu mengais-ngais. Mencari dukungan dari hadis, dari fikih dan segalanya itu. Itu menunjukkan Quranmu tidak sempurna. Oke ya, jangan kamu angkat informasi yang basi dibanding Alkitab. Cari yang baru. Silakan, ambil yang baru. Terus Bible sempurnanya di mana, Pak? Al-Quran mengais-ngais Bible di mana? Bible itu kan karangan setan itu. Ajarannya, ajaran jelas-jelas itu adalah ajaran-ajaran penghujatan, ajaran-ajaran percabulan. Itu sudah jelas, Pak. Bible itu bukan firman Tuhan. Bahkan semua umat Kristen sudah bilang kok. Edisi Dabutar kemarin bilang kalau Bible bukan firman Tuhan. Siapa lagi? Aderion bilang seperti itu. Terus siapa lagi? Lamsen Baho. Bapak tanyakan aja ke orangnya langsung kalau nggak percaya. Jelas bukan. Tapi kami umat Muslim semua, ada nggak yang bilang kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan? Tidak ada, Pak. Kami itu semua sama. Al-Quran itu udah final, Pak. Udah perjanjian akhir, Pak. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama, tentu ada perjanjian akhir. Perjanjiannya akhirnya apa? Al-Quran Nur Karim. Ini ya yang harus kita ikuti sekarang di zaman sekarang, Pak. Ya, kalau udah di zaman kemarin Yesus itu udah ketinggalan, Pak. Lagian Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Tidak seperti Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Tuh, diserukan seperti itu. Kalau Bible kan beritakanlah seluruh Injil kepada makhluk, bukan hanya manusia, Pak. Ke eceng gondok, ke badak, ke gajah, ke semut, ke cacing, ke kuntilanak, ke jin. Iya, kalau Al-Quran jelas buat manusia. Siapa aja manusia? Yang merasa dirinya manusia aja. Kalau Bapak tidak merasa manusia, ya berarti nggak usah beriman. Gampang, Pak. Itu mulutmu aja yang ngoceh. Nggak laku. Sama sekali. Ocehanmu tidak laku. Al-Quran itu sudah ketinggalan 600 tahun yang lalu. Kamu mau kemana? Kamu lari. Hal yang baru nggak bisa kamu angkatkan satu pun. Kesempurnaan Quran juga tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Perlu mengais-ngais. Perlu dukungan hadis. Perlu dukungan fikih. Semuanya menunjukkan ketidaksempurnaanmu. Iya kan? Alkitab tanpa Quran, tanpa fikih, tanpa hadis. Tidak perlu dia berdiri sendiri. Jalan keselamatan telah ditawarkan. Angkat apa yang baru, yang tidak ada dalam Alkitab. Itu baru saya kagum. Silakan kamu mengais dalam Al-Quran. Apa yang baru, jangan ada yang dalam Alkitab. Tidak laku itu, silakan. Oh, jadi yang sempurna Bible, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, Tuhan alam semesta, tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Kristen itu pencuri kitab Taurat. Itu pencuri. Dicuri. Andaikan dia tidak mencuri kitab Taurat, Kristen itu nggak punya kitab suci, bos. Jelas banget di situ. Di mananya Al-Quran mengutip Bible? Di mananya Al-Quran mengutip kitab-kitab yang lain? Memang di situ ada dijelaskan seperti jangan makan babi. Itu mempertegas, Pak. Bukan mengutip. Mempertegas dengan mengutip itu beda, Pak. Betul tidak? Nah sekarang ajaran Bapak udah jelas-jelas di imamat itu tidak diboleh gitu. Tidak boleh makan babi, masih makan babi juga. Jelas-jelas Bapak pencuri kitab Taurat. Udah mah mencuri, bukannya diamalkan, malah ditentang juga. Nah inilah umat pendompleng seperti Bapak gini. Silahkan mulutmu ngomong apapun. Kami memakai perjanjian lama. Apalagi perjanjian baru memakai. Kamu juga mencuri.
Al-Quran dari Arab. Apa kamu punya orang Indonesia? Kamu juga pencuri. Tidak pernah diturunkan Quran untuk Indonesia. Kamu mencuri juga kan? Udah tidur aja kamu. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Oh iyalah, Bapak pencuri kitab Taurat umat Yahudi, itu sudah jelas. Mestinya Pak ya, saran saya Pak, kalau Bapak itu mencuri kitab, udah jelas-jelas Bapak itu nyolong gitu, umat Kristen itu. Mestinya diamalkan. Boleh nyolong tapi diamalkan, jangan ditentang, nggak boleh ditentang. Kalau Al-Quran mengutip dari mana? Al-Quran mencuri dari mana? Saya mencuri dari Arab dari mana? Baginda Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya, semua itu menyampaikan, Pak. Menyampaikan. Betul tidak? Sama halnya dengan Bapak. Apa di Indonesia ada Nabi Kristen? Ada nggak di Indonesia? Bapak juga kan ngambilnya dari Yunani itu. Dari orang Yunani. Mencuri nggak? Mencuri juga, begitu maksudnya. Picik amat pikiran Bapak seperti itu. Makanya Pak ya, saya mengatakan kepada umat Kristen sering beberapa kali Pak ya, kalau misalkan Bible itu memang jelas nyata bukan firman Tuhan. Umat Kristen sendiri yang bilang seperti itu. Bahkan Erben mengakui kalau itu adalah surat-surat Paulus. Apakah pantas surat untuk diimani? Apa pantas surat itu dimasukkan ke dalam kitab suci? Surat itu dikoleksi, bukan untuk diimani. Nah itu yang benar. Cerdas sedikit, kenapa Pak? Kamu juga nyolong mencuri, sama aja itu kalau hanya bahasamu seperti itu. Apa kamu yang punya Quran itu? Orang Arab itu kan tidak diturunkan untuk bapakmu, apalagi untuk kamu. Nyolong, pencuri juga kamu semua gitu. Hanya untuk orang Arab itu diturunkan. Udah ya, Ustadz Zulkifli. Tahu kamu, kenal nggak kamu Ustadz Zulkifli? Dia mengais-ngais dalam Bible itu, mencari legitimasi tentang Isra Mi'raj. Itu buktinya bahwa Quran itu tidak sempurna. Maka Ustadzmu si Rajamu Zulkifli mengais-ngais mencari kebenaran, mencari dukungan dari Bible itu. Dia mencari dukungan lagi ke Matius 12 ayat 42. Mentah, saya bikin mentah. Tidak ada dukungan. Itu ya. Jonathan mencari kebenaran lagi. Tidak ada semuanya pun itu. Tapi silahkan mengais-ngais untuk menyempurnakan Quranmu. Ya, tujuanmu itu hanya menyempurnakan atau membenarkan Quran dengan mencari kesalahan Alkitab. Hanya itu, sebatas itu. Kalau tidak sebatas itu, di manakah Quranmu yang terbaiknya yang tidak ada dalam Alkitab? Kamu tidak jawab. Tidur aja kamu. Tidak kamu jawab. Mana ayat Al-Quran itu yang baru, yang tidak ada dalam Alkitab? Angkatkan. Kalau kamu tidak bisa mengangkat, tidur aja. Daripada kamu saya permalukan didengar orang. Tidur aja kamu. Tidak ada Pak. Kami mencuri itu tidak ada. Faktanya Pak, umat Kristen lah yang mencuri kitab Taurat dari Bani Israel. Itu udah fakta Pak, udah mendunia itu, berita itu seperti itu. Kalau misalkan Al-Quran mengais-ngais di Bible, oh Bapak salah. Di mananya? Bible itu acak-acakan Pak, berantakan. Apa yang harus dikais? Apa yang harus dicontek kalau misalkan ajarannya berantakan seperti itu? Jelas itu, walaupun dicontek itu salah itu. Sedangkan Nabi Muhammad, kenapa sih Nabi Muhammad itu dibikin ummi terakhir? Nabi terakhir itu dibikin ummi. Nah itulah Pak. Nabi Muhammad itu tidak mengetahui kitab-kitab sebelumnya. Itu makanya Nabi Muhammad itu ummi sifatnya. Jadi di mana menconteknya Pak? Kalau misalkan Nabi Muhammad itu tidak punya sifat ummi, pasti orang menyangka mencontek. Tapi ternyata ini, di mananya Nabi Muhammad mencontek? Tidak ada. Semua ajaran Islam, semua ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi, itu jelas Pak. Tidak ada yang bertentangan satupun juga. Tidak ada ayat perselingkuhan, tidak ada ayat percabulan, tidak ada ayat homo LGBT, tidak ada, ditentang itu semua. Ajaran yang merupakan fitrah manusia itu semuanya tidak ada yang ditentang di dalam Al-Quran. Lain halnya dengan Bible. Bible sudah jelas Pak, bertentangan dengan kehidupan, bertentangan. Bahkan ayat-ayatnya Pak itu sangat menjijikan Pak. Contoh, bunuhlah pengantin apabila di malam pertama bukan perawan. Wah itu udah salah Pak. Bunuhlah waria. Marilah kita puaskan birahi
susu perawannya dijamah-jamah, payudaramu seperti anggur, mulutmu seperti apel, kayak dagang buah perasaan ini. Ini sebenarnya kitab suci atau mau dagang buah, Pak? Apa mau ngerujak ini? Sudah terbukti kamu tidak bisa berkata kata apapun. Jangan lupa subscribe Peci Putih Kalau saya Channel. minta, kamu tidak bisa memberi, gitu kan? Saya tidak wajib mendengarkan Quranmu itu. Ya, tapi kalau memang ada nilai jualnya di sana, apa? Itu. Tadi kamu minta, saya tanya kamu ngindar, gitu. Lihat aja Ustadzmu. Ustadz Zulkifli dengan susah payah dia mengais-ngais pada Injil itu. Susah payah dia itu mencari legitimasi tentang nabimu. Ya, susah payah dia itu. Pontang-panting ke sana mencari legitimasi. Sudah saya pontang-pantingkan juga. Sebab dia hanya plesetan, mencari kasihan, mencari legitimasi. Jonathan, kamu dengarkan aja Jonathan, mengais-ngais kan. Demikian juga ustadz-ustadz yang lain, mengais semuanya itu. Yang tidak mengais mencari kesalahan. Dua itu, mengais dan mencari kesalahan. Giliranmu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Kamu sudah menjual Al-Quran bagi saya. Apa yang kamu jual? Apa nilai kelebihannya? Tidak kamu jawab. Kamu akan saja permalukan pada pendengar PN itu. Silakan, kalau kamu tidak mau tiarap, silakan. Saya akan permalukan. Dengerin aja sampai tuntas, Pak. Baik, Bapak tidak dengarkan sampai tuntas. Saya pun najis, Pak ya. Harus mendengarkan sampai tuntas, Pak ya. Bapak bilang Ustadz Zulkifli mengais-ngais. Pendeta Bapak saya bikin nangis semua, Pak. Bahkan pastor-pastor Bapak nih ya, saya bikin nangis semua pada saat diskusi dengan saya. Lihat diskusi saya dengan Yahudi itu. Pendeta Bapak saya obrak-abrik, Pak. Nggak usah bawa-bawa Juma di sini. Di sini Mahadewa. Juma itu ilmunya sangat luar biasa. Kalau Juma berhadapan dengan Bapak ya, jadi Bang Juma nanti ikutan botol. Karena menghadapi orang tolol permanen kayak Bapak, itu. Berapa banyak, Pak, pendeta yang bikin saya nangis, Pak. Tanya aja ke rekan-rekan yang ada di sini, ya kan? Tapi kita berbicara berdasarkan Bible, berdasarkan dalil. Nangis semua, Pak. Lain halnya dengan Bapak, menggunakan asumsi liar terus. Asumsi liar. Kalau kami umat muslim tidak berani, yang namanya mengedepankan Al-Quran, tidak berani kami. Kami itu harus sesuai dengan Al-Quran. Lain halnya dengan Bapak, begitu beraninya gitu kan. Walaupun ayat ada ditentang, ayat nggak ada dibikin ada. Nah itu umat pendompleng tuh. Umat pendompleng seperti Bapak. Ini kamu nggak bisa mempertahankan Quranmu. Hanya bisa ketawa-ketawa memalukan. Kamu tidak bisa memegang Quranmu. Apa yang terbaik dalam Quranmu? Kamu punya Quran kan? Angkat apa yang terbaik dari Quranmu itu. Itu dulu baru saya lihat itu. Apa yang terbaik dalam Quranmu dibanding Alkitab. Nah, giliranmu saya akan permalukan terus kamu. Ketawailah dirimu sendiri. Bapak juga tidak bisa mempertahankan yang namanya Bapak justru yang salah di sini mempertahankan Bible. Itu salah, Pak. Kami mempertahankan Quran iya. Bapak tadi bertanya ke saya, ajaran apa? Saya bertanya ke Bapak tadi, ajaran kasih apa yang tidak diajarkan di dalam ajaran agama manapun juga, hanya ada di dalam Bible. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, semua sama kan, sifatnya natural. Tapi di Islam kami sudah jelas. Sudah jelas ajaran kami itu. Kami semua diajarkan. Dari mulai kami bangun tidur, sampai kami tidur lagi, semua kami diatur, Pak. Dari mulai kami dilahirkan, sampai kami meninggal, semua diatur. Diatur oleh baginda Nabi. Kenapa? Allah berpesan, taatilah Rasulmu. Ikuti Nabi, Bu. Nabi. Nah, bukan hanya Nabi Muhammad yang kita ikuti, tapi semua para Nabi. Salah satunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu ajaran kasih. Nah, ajaran kasih kami. Pada saat agama kami dihina, Pak. Allah kami dihina. Kami marah. Itu ajaran kasih, Pak. Tapi lihat, Bapak. Pada saat Tuhan Bapak digebugin, Tuhan Bapak diludahin, Tuhan Bapak diinjak-injak, bahkan Tuhan Bapak dibunuh sekalipun,
di tiang salib, Bapak malah nyanyi-nyanyi. Itu ajaran kasih seperti itu. Bedakan Pak di situ, ajaran kasih sama ajaran yang tidak kasih. Bedakan, Bapak juga ajaran kasih, tapi kasih tak sampai. Ada banyak yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Banyak ajarnya. Quran itu kan hanya nyontoh itu, atau memberitakan berita-berita usang yang ada dalam Alkitab. Itu pun merasa jago dia itu. Berita usang diangkat dalam Quran. Kamu tahu nggak kelebihannya? Saya kutip beberapa ayat kelebihannya yang tidak ada dimanapun, apalagi di Quran pasti tidak ada. Berdoalah untuk musuh-musuhmu. Ya kan? Itulah kasih sejati. Ya. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Dalam perumpamaan. Tidak mungkin ada dalam Quran. Ya, tidak mungkin. Lalu Yesus akan menderita. Mana ada ajaran ramalan Yesus menderita? Quran hanya ada berpoligami. Itu ada. Angkat salah satu aja dulu. Kamu jual nilai Al-Quranmu itu. Apa yang terbaiknya di sana? Kamu tadi sudah menantang itu. Giliran saya tidak butuh, kamu sodorkan. Giliran saya bertanya, kamu menghindar. Di manakah kamu itu? Di mana kamu itu? Supaya didengarkan oleh pemirsa kita di sini. Udah nyata kan? Tidak satu pun bisa kamu angkat apa yang terbaik dalam Quran itu. Selain poligami. Itu. Apakah itu yang terbaiknya berpoligami? Silakan berpoligami. Ya betul, berdoalah kepada musuh-musuhmu. Kami juga sama Pak. Kami juga selalu berdoa kepada musuh-musuh kami Pak. Untuk apa? Supaya mereka itu sadar. Tetapi dalam peperangan, kita tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan tampar kaki kiri, dikasih pipi kanan, itu suatu ajaran sesat Pak. Ketika anak bapak saya perkosa, apa Bapak mau besoknya menyerahkan ibu Bapak ke saya? Apa besoknya Bapak mau menyerahkan istri Bapak ke saya untuk diperkosa lagi? Oh tidak Pak, itulah ajaran sungsang Pak. Ajaran kasih diterapkan seperti itu, kacau Pak dunia Pak, berantakan dunia. Benar itu, bukannya saya bohong. Jadi kita menyayangi musuh, setuju kita menyayangi musuh, tapi musuh yang bagaimana dulu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Yang pertama ada untuk dijadikan saudara. Itu adalah tentu adalah teman kami semuslim. Kedua, ada ciptaan Allah yang harus kita hindari. Contohnya apa? Babi, sudah jelas itu Pak. Dan ada ciptaan Allah yang wajib kita musuhi. Siapa? Iblis berikut antek-anteknya. Lain halnya dengan Bapak. Pada saat kemarin saya bercakap-cakap dengan Lamsen Baho, kasihilah musuhmu. Ternyata iblis pun dikasihi. Kata Pak Lamsen, kita pun harus mengasihi iblis. Itu kata Pak Lamsen, bukan kata saya. Oh, kalau Bapak mengasihi, umat Kristen mengasihi iblis, Bapak sama-sama di ruangan VIP itu. Satu gerbong rame-rame di jahanam tuh. Iblis itu buat dimusuhi Pak, bukan buat dikasihi. Salah kalau seperti itu. Tanya sama Pak Lamsen. Nah sekarang Bapak bilang, apabila dia menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau misalkan saya memperkosa anak Bapak, apa yang mau Bapak lakukan? Saya pengen nanya, saya pribadi memperkosa anak Bapak, apa yang mau Bapak lakukan? Kamu telah menjelaskan bahwa Muhammad tidak ada dalam Quran itu. Ya. Kasihan benar. Muhammad tidak ada dalam Quran. Kamu sengaja itu tidak membukakan hal itu. Hanya dalam hadis. Itu kan ya. Hadis itu adalah karangan manusia seperti kata Muhammad Kace. Kamu sendiri membuka tabir keaiban Muhammad tidak ada dalam Quran. Kamu ngomong. Ya. Enggak ada perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad hanya ada dalam hadis itu. Iya. Pak Sopan tahu nggak
maknanya kitab suci itu apa? Yang dinamakan kitab suci haruslah datang dari yang maha suci. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Itulah Tuhan menurunkan kitab suci. Dari mana? Dari sang maha suci. Dan tidak ada unsur campur tangan siapapun juga di dalam kitab suci tersebut, setinggi apapun otoritas manusia itu, termasuk di dalamnya Nabi. Tidak ada. Apa ada percampuran di dalam Al-Quran? Tidak ada. Itu murni 100%. Berbeda halnya dengan Bible, ya kan? Yang ini ditulis sama ini, yang ini ditulis sama ini, tercampur sudah. Di mana letak kesuciannya? Jadi jelas gugur di situ. Nah, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang diwahyukan oleh Allah 100%, tidak ada perubahan sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan sampai kiamat sekalipun. Ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman kambing beranak kambing, dari zaman kuda beranak kuda, tidak akan pernah berubah Al-Quran itu sampai hari kiamat. Alkitab dari Sang Maha Suci. SWT itu tidak bisa menampakkan dengan cara apapun, kapanpun, dengan cara bagaimanapun. Kamu akui dulu itu, ya. Allah SWT itu tidak bisa nampak dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun tidak bisa dia tampak. Kapan dia menurunkan itu? Lalu tidak bisa dengan cara apapun, kapanpun, sampai kapanpun, dengan cara apapun, Allah SWT menurunkan kitab suci. Iya kan? Kitab suci itu apa sih? Apa itu kitab suci? Kitab suci tanpa kesalahan apapun, begitu. Apa menurutmu kitab suci itu? Tidak mungkin ada Allahmu. Itu masalahmu itu. Tidak bisa kamu buktikan adanya Allah. Allah SWT. Kenapa? Karena dia bisa tidak tampak. Baik di bumi, baik di surga nanti. Kapanpun, dengan cara bagaimanapun. Itu kan pernyataan Quranmu itu. Lalu yang mana yang benar? Quranmu kah? Allah SWT itu yang salah. Pertentangan di situ. Kamu sebut Allah SWT itu maha kuasa. Di mana kekuasaannya? Tidak bisa menampakkan diri dengan cara bagaimanapun. Dengan kapan? Selama-lamanya tidak bisa dia menundukkan dirinya. Dari situ kamu bisa pahami. Allah itu adalah hanya hayalan. Hayalan itu ya begitu. Hanya ada dalam hayalan. Tidak bisa tampak. Kapanpun. Cara bagaimanapun. Iya kan? Kamu kuku itu kan? Itu suci yang bagaimana yang kamu maksud? Saya pun mengimani yang namanya Yesus ya, kalau mau disamakan dengan Nabi Isa. Pernyataan Yesus di situ disebutkan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Allah mustahil, ya. Mustahil Allah bisa turun ke bumi. Itu mustahil. Di mana letak kebesarannya? Andaikan Allah itu nuzul ke bumi. Andaikan Allah itu turun ke bumi. Di mana letak kebesarannya? Bahkan metafora nih ya. Kakinya saja tidak sanggup, Pak. Kakinya tidak sanggup ini menampung dunia nih. Betapa besarnya Allah itu, Pak. Tidak akan sanggup. Lain halnya dengan Bapak. Jadi tai bisa, jadi kodok bisa, jadi ikan mujair bisa. Udah segala macam. Umat Kristen bilang seperti itu. Kalau di dalam ajaran Muslim, Allah itu di mana? Di aras. Letaknya tempatnya di aras. Tidak mungkin yang namanya turun ke dunia. Bahkan di surga pun Allah tidak ada. Surga buat siapa sih? Bukan buat manusia. Allah ngapain ada di surga? Surga itu kecil buat Allah. Kecil, Pak. Nah sekarang mengenai pertanyaan yang saya sayang tadi, Pak. Tampar kaki kiri, berikan pipi kanan. Ini saya pengen tahu nih. Ini ajaran kasih, benar ajaran kasih atau ajaran kasih yang munafik ini? Hipokrat nggak? Dewa pengen tahu ini. Kalau misalkan Dewa memperkosa anak Bapak, apa yang mau Bapak lakukan? Tolong dijawab pertanyaan saya yang ingin membuktikan ajaran kasih Bapak ya. Bapak bilang, tampar kaki kiri, berikan pipi kanan. Nah, andaikan saya memperkosa anak Bapak, apa yang mau Bapak lakukan? Saya pengen tahu, apakah ajaran kasih ini benar-benar ajaran yang harus diamalkan, atau ajaran hipokrat, atau ajaran munafik? Apa yang mau Bapak lakukan?
Apa saya disuruh lagi datang besok? Gimana anak saya? Enak atau enggak? Saya bilang, wah kurang enak. Ya udah, kalau misalkan nggak enak, istri saya aja tuh. Saya pengen tahu coba. Bapak berani nggak bilang seperti itu? Setelah memperkosa anak bapak, istri saya aja tuh, dilanjut tuh, ronde kedua. Kamu diajari Allah SWT itu maha kuasa, maha bisa kan? Kamu diajari itu baru enggak? Lalu akan nampak bodoh. Kamu diajari Allah SWT itu maha kuasa, maha bisa. Kapan dia menampakkan itu maha bisa, maha kuasa itu kapan? Sedangkan Quranmu mengatakan Allah SWT tidak bisa berwujud apapun, tidak bisa tampak apapun, sampai kapanpun, selama-lamanya tidak bisa dia menundukkan dirinya. Disitulah bodohmu semua itu. Kamu percaya kepada Allah yang khayalan. Apa enggak bodoh kamu itu? Kapan kamu bisa tahu Allah itu ada itu? Kapan? Di bumi tidak ada, di surga nanti tambah tidak ada. Apa yang kamu harapkan? Kan hanya kebodohan itu kan. Hanya kebodohan. Itu yang kamu minta. Hanyalah kebodohan. Allah SWT itu, kata Al-Qurannya, tidak bisa berwujud apapun. Serupa apapun tidak bisa. Kapanpun, dengan cara bagaimanapun, selama-lamanya tidak bisa. Apakah Quranmu yang salah? Atau Allahmu yang tidak maha kuasa? Ya, kamu pintar apa bodoh? Silakan kamu nilai dirimu sendiri. Kamu percaya kepada Allah SWT yang hanya khayalan. Kalau kamu merasa pintar, silahkan dengan kebodohanmu. Coba Pak Sopan ya, jangan pura-pura budek Pak Sopan. Jangan pura-pura conge. Saya kan nanya tadi, Bapak bilang katanya, ajaran kasih apa yang tidak ada di dalam, hanya ada di dalam Kristen, tidak diajarkan dalam agama lain. Bapak bilang, kalau kamu ditampar kaki kiri, berikan pipi kanan. Saya pengen tahu, ini ajaran ini patut kita amalkan atau benar-benar ajaran munafik ini? Kalau seluruh dunia menerapkan ajaran seperti ini, berantakan Pak, berantakan. Saya sekarang pengen nanya jujur ke Bapak, pada saat saya memperkosa anak Bapak, apa yang mau Bapak lakukan? Apa Bapak besoknya mau memberikan lagi? Apa mau sampai hamil saya kerjain? Atau diberikan istri Bapak? Atau gimana? Saya pengen tahu, ini ajaran kasih ini, kasih munafik, atau kasih yang harus kita amalkan? Ayo Pak, lanjut Pak.